Oh, putus-putus nggak suaranya ya? Baiklah, selamat malam semuanya. Selamat malam. Malam. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin mereview jurnal internasional yang sudah kami review. Jadi sini kami akan menampilkan hasil dari review jurnal kami. Oleh tema yang kami ambil di sini adalah penerapan big data di sektor agrikultur dengan anggota Graciela Dembalamukur, Daniel Aprizal, Hamidah, dan Angelita. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Daniel. Baik, saya akan menjelaskan jurnal yang pertama, yaitu yang berjudul Innovation of Agricultural Economic Management in the Process of Construction Smart Agriculture by Big Data. Yang dimana jurnal ini dipublish oleh Sustainable Computing Informatics and System dengan volume 31 halaman 1-7. Tahun penulisan tahun 2021, penulis Yansu dan Xiangping. Untuk reviewer sendiri, saya sendiri, Graciela Dian Malimukur, Angelita B. Argenting, dan Hamida. Tanggal kami mereviewnya yaitu adalah 15 September 2022. Tujuan penelitian dari jurnal ini adalah mempromosikan pembangunan pertanian cerdas dari aspek pengelolaan ekonomi pertanian dan mewujudkan transformasi pertanian. Subjek dari penelitian ini adalah mengambil harga telur dari pasar grosir kota. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode menambang data, menganalisis data besar pertanian relevan, serta kemudian memvisualisasikan big data. Hasil dari penelitian dari jurnal ini adalah menunjukkan bahwa big data pertanian memberikan dukungan data yang kuat untuk inovasi pengolahan ekonomi pertanian dan memberikan kontribusi besar untuk pembangunan pertanian cerdas. Berikutnya jurnal yang kedua yaitu berjudul Big Data in Agriculture Between Opportunity and Solution, yang dipublish oleh jurnal Agriculture System dengan volume 155 halaman 101-12. Tahun penulisan tahun 2021, penulis Si Jukji, Osinga, Dili Peudel, Spires, Mouzakitis, Loanis N, dan Antanaseidis. Dengan reviewer saya sendiri, Graciela Dian Malimukur, Angelita B. Argenting, dan Hamida. Tanggal review 15 September 2022. Tujuan penelitian bertujuan untuk menilai kondisi adopsi teknologi data besar dalam aplikasi pertanian berdasarkan penyelidikan 12 kasus penggunaan praktis kehidupan nyata dalam bidang pertanian dan peternakan presisi. Subjek penelitian di antara lain adalah 4 narasumber dari Horizon Proyek Saibal tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran penelitian studi kasus di sekitar 12 kasus penggunaan Horizon tahun 2020 pada proyek Saibal. Bervariasi dari penelitian presisi dan peternakan hingga perikanan serta ketahanan pangan dan survei pemangku kepentingan N956. Analisis kami berfokus pada 4 perspektif: pendorong pertumbuhan yang memprakarsai penggunaan kasus, karakteristik big data dari masalah, tingkat kematangan teknologi solusi baik di awal dan di akhir proyek, serta perspektif pemangku kepentingan. Selanjutnya yaitu ada penelitian ini menggunakan hasil penelitian solusi big data untuk mengatasi ketidakpastian sistem pertanian ketahanan pangan. Tantangan hasil menunjukkan bahwa penggerak perubahan use case adalah kombinasi dari data, kepentingan teknologi, penelitian, dan komersial. Sebagian besar memiliki setidaknya dorongan penelitian karakteristik data besar, volume, kecepatan variasi, kebenaran terwakili dengan baik, dengan sebagian besar penekanan pada kecepatan dan variasi. Tingkat kesiapan teknologi menunjukkan bahwa sebagian besar kasus penggunaan dimulai pada tahap eksperimental atau lingkungan lab
dan bertujuan pada kematangan teknis penerapan skala kecil di dunia nyata. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, aku ya. Oke, teman-teman. Selamat malam semuanya. Malam. Di sini saya akan membahas tentang jurnal yang ketiga di kelompok kami. Judul pertama itu adalah A Comparative Framework for Using Big Data in Asian Agriculture. Jurnalnya tuh International Journal of Advanced Computer Science and Application. Volume dan halamannya ada di volume 13 halaman 165 sampai 173. Tahun dipublish itu tahun 2022. Penulis Syed Ahmad, Amira S. Mahmud, Al-Masfar, Amani M. Mahmud, Marwa S. Mautupa 5, Muhammad A. L. Abdel Rahman, Hisam M. Abdel Salman, Syed M. Arafat. Reviewer itu ada nama aku Angelita Buginting, Graciela Dian Malam Ukur, Dani Aprizal Hamidah. Tanggal dibuat tuh tanggal 15 September 2022. Tujuan penelitian dalam jurnal pertama ini, kami meninjau peran BD di sektor pertanian dalam menjawab dua pertanyaan utama. Satu, teknik kerangka kerja dan tipe data mana yang diadopsi. Dua, identifikasi gap yang ada terkait dengan sumber data, pemodelan, dan teknik analisis. Oleh karena itu, kontribusi dalam tulisan ini dapat diuraikan dalam 3 aspek utama. Yang pertama ada BD populer, kerangka kerja diberi pengarah, dan perbandingan menyeluruh adalah dilakukan di antara mereka. Yang kedua, sumber data potensial adalah dideskripsikan dan dikarakterisasi. Yang tiga, kerangka konseptual untuk praktik pertanian Mesir berdasarkan analisis BD adalah diperkenalkan. Yang keempat, tantangan dan rekomendasi ekstensif telah disediakan yang dapat memandu pengembangan di masa depan. Ada juga subjek penelitiannya. Paradigma BD meliputi alat, penyimpanan, pemrosesan, dan langkah-langkah keamanan yang digunakan. Besar sekali kuantitas data dapat dianalisis menggunakan paradigma BD. Memiliki 4 bagian, teknik, penyimpanan, pemrosesan, dan representasi. Paradigma BD meliputi alat, penyimpanan, pemrosesan, dan langkah-langkah keamanan yang digunakan. Ada juga metode penelitiannya. Makalah ini melakukan tinjauan literatur sistematis untuk periksa penelitian mutakhir BD baru-baru ini di bidang pertanian dan perkebunan. Analisis BD dapat membantu sektor pertanian Mesir mengatasi beberapa tantangan. Namun, itu membutuhkan investasi yang besar dan kuat untuk diintegrasikan. Tren peningkatan dalam mengadopsi BD di berbagai aplikasi pertanian, ketersediaan satelit gratis, citra dan kemampuan komputasi yang sangat besar, dan algoritma pembelajaran mesin yang efisien membantu peneliti mendapatkan wawasan dan merekomendasikan solusi untuk tantangan pertanian. Ada juga hasil penelitiannya. Terkini penelitian akademis telah berfokus pada menggabungkan data dan analitik prediktif untuk membantu pemerintah mengembangkan lebih baik rencana aksi pertanian. Analisis BD dan pengejaran jauh atau RS dapat membantu petani mengelola ladangnya dengan cara mengekstraksi wawasan dari data yang diperoleh. Lanjut. Yang jurnal kedua ada dia berjudul Report from the Com on the Compress in the Beginning of Class the Answer
in the fixing of class to applying big data in agriculture. Jurnal Agriculture Commerce. Volume dan halaman, volume 22, hal 306 sampai 315, tahun 2020. Penulis, baca sendiri ya guys, banyak soalnya. Reviewer ada Angelita Berginting, Graciela Dian Malam Ukur, dan Yaprizal Hamidah. Tanggal 15 September 2022. Tujuan penelitian, peserta dalam Institut Nasional untuk Pangan dan Pertanian, Departemen Pertanian, AS atau USDA atau NIPA yang didanai konferensi mengidentifikasikan hambatan untuk menerapkan big data dalam pertanian. Diadakan di Houston, TX pada Agustus 2018. Menggambarkan skenario terperinci di mana keputusan di lahan dapat mengambil manfaat dari penerapan big data. Ada juga subjek penelitian, kebutuhan global mendorong pertanian produksi ke arah pemanfaatan kemajuan dari yang baru. Daniel. Ada juga metode penelitian. Bidang penelitian dan pengajaran dari peserta akademik meliputi teknik pertanian, ekonomi pertanian, agronomi, pemulihan dan genetika, fisiologi tanaman, entomologi dan patologi tanaman, biologi, teknik mesin, dan teknik listrik dan komputer. Hasil penelitiannya, serta konferensi secara selektif dikelompokkan bersama untuk membentuk 4 kelompok kerja, memungkinkan luasnya pengetahuan untuk dipertimbangkan dalam setiap kelompok kerja yang berbeda. Dalam gen misalnya, kelompok cenderung berorientasi pada tanaman ladang, tetapi satu kelompok secara khusus berorientasi pada produksi hewan. 10 skenario dihasilkan oleh kelompok kerja dan hambatan serta solusi diidentifikasi untuk setiap skenario. 2 dari 10 disajikan di sini sebagai representasi dari temuan utama secara keseluruhan, dan sisanya tercantum dalam tabel 1 dan tersedia dapat secara rinci dalam laporan konversi lengkap di bawah tab hasil pada konversi. Sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan dengan teman saya. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya. Review saya dari judul Design of Smart Agriculture Based on Big Data and Internet of Things. Jurnal International Journal of Distributed, volume 16, halaman 1-11, tahun 2020. Penulis Junling Lee dan Ben New. Reviewer Graciela Demalmukur, Daniel Aprizal, Angelita Beruginting, dan Hamidah, tanggal 15 September 2022. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mempelajari dan mengoptimalkan data storage, data processing, dan data mining dari data yang besar yang dihasilkan dalam proses produksi pertanian, dan menggunakan algoritma kami berdasarkan maksimum jarak untuk mempelajari data mining. Kurva pertumbuhan tanaman disimulasikan dan dibandingkan dengan algoritma Cummins yang ditingkatkan dan algoritma Cummins asli dalam analisis eksperimental. Subjek penelitian, subjek yang diteliti adalah algoritma Cummins berdasarkan maksimum, dianalisis dan dibandingkan dengan algoritma Cummins asli dan partisi optimal algoritma Cummins dari data yang dihasilkan dalam proses produksi pertanian. Yang menjadi metode penelitian adalah metode penelitian yang dilakukan adalah metode observasi mengumpulkan jumlah besar data lingkungan, tanah, suhu udara, udapan, kelembapan tanah. Hasil penelitiannya dibandingkan teknologi pengelompokan Cummins asli, metode pengelompokan Cummins yang ditingkatkan mengurangi konsumsi waktu 0,3 detik dan mencatatkan ukuran 7,6. Hasil eksperimen di atas bahwa efek pengelompokan dan kinerja itu dari algoritma Cummins yang ditingkatkan adalah yang terbaik.
Oke, next. Yang kedua dari jurnal dengan judul Application of Big Data Analysis to Agricultural Production, Agricultural Product Marketing Efficiency Factor in Intelligent Agriculture. Jurnal IT, Jurnal Computing and Information Technology, volume 29 nomor 3 halaman 151 sampai 106 tahun 2021 dengan penulis Dian Teng Seng. Reviewernya Graciela Demalmukur dan Yaprial, Angeli Berugin dan Hamidah. 12 September 2022. Makalah ini mengeksplorasi analisis big data dari produksi pertanian, pemasaran agrikultural produk AP, dan sektor yang mempengaruhi pertanian cerdas. Subjek penelitian untuk mewujudkan prediksi jangka panjang dan jangka pendek, model deret waktu sampel kecil di produksi agrikultural IoT dan rangkaian waktu sampel besar model dibangun untuk pemasaran AP. Algoritma fusi dan berdasar algoritma fusi data Kalman filter KF deduksi dan untuk menggabungkan data pemasaran AP multisumber yang sangat besar. Strategi yang diusulkan terbukti valid melalui eksperimen. Metode penelitiannya penggunaan metode observasi dengan membandingkan nilai aktual dan prediksi di bawah tingkat normal dan abnormal suhu tanah, konsentrasi CO2, dan kelembaban tanah. Hasil penelitiannya, perbandingan menunjukkan model kami mencapai nilai ideal pada semua metrik, karena dari kinerja prediksi yang sangat baik. Lebih-lebih lagi, penulis membandingkan nilai LC dan dari penjualan AP deret waktu dengan interval pemantauan lebih kecil dari 2 minggu. Pengaturan parameter jaringan, dan kesalahan pengujian. Hasilnya mengonfirmasi keefektifannya dari algoritma prediksi jangka panjang yang diusulkan oleh penjualan AP. Baiklah, sedikit presentasi saya oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Judul Review of Intents to as Artificial Intelligence in Big Data Analytics for Thailand and Agriculture. Jurnal Review of Analysis Multidisciplinary Scans Engineering dan Innovation atau RAMAS. Volume dan halaman. Volume 1 halaman 1 sampai 8. Tahun 2022. Penulis Richard J. Fong, Patirpade Sri Bonruang, Statif Sri Patanakul, Tamunwan Stiofun, Fikrat Kaifuan Vihakon, Autawishakon. Reviewer Hamidah, Angelita Berginting, Graciela Dian Malamukur, Dani Aprizal. Tanggal 15 September 2022. Tujuan penelitian, studi ini menjelaskan esensi kecerdasan buatan AI dalam analitik data besar untuk industri pertanian di tengah pandemi COVID-19. Subjek penelitian, pendekatan tinjauan sistematis digunakan untuk film dokumenter dan dianalisis menggunakan analisis. Selain itu, literatur dan penelitian sebelumnya diperoleh dari berbagai artikel penelitian di Google Scholar, Scopus, Web of Scans, dan ScansDrive. Metode penelitian menerapkan metode tinjauan sistematis pada film dokumenter dan data dianalisis menggunakan analisis isi. Selain itu, artikel yang diusulkan dari database ScanDrive, PubMed, Google Scholar, Scopus, dan Web of Scans disertakan untuk menjelaskan AI dalam analisis data pertanian
diterbitkan dalam bahasa Inggris dan telah ditinjau oleh rekan sejawat 5 pengulas independen menganalisis hasil pencarian, mengekstrak data dan menilai kualitas studi untuk meringkas dan melaporkan temuan. Hasil penelitian. Hasilnya mengungkapkan bahwa pandemi COVID-19 telah meningkatkan utilitas AI dalam data besar untuk operasi bisnis pertanian. Misalnya, manajemen rantai pasokan berkemampuan AI memungkinkan bisnis untuk memprediksi secara akurat permintaan melonjak dan menurun serta menyesuaikan volume dan rute material. Dengan demikian, Big Data juga memungkinkan pemasaran untuk membuat lebih akurat prediksi berdasarkan pengetahuan mereka tentang perilaku pemasaran dan kemampuan mereka untuk memprediksinya. Dia mempromosikan keberhasilan produksi dan membantu dalam membuat keputusan bisnis terbaik di semua pemasaran lingkungan, perilaku pemasaran dan model dan metode turbulensi pasar secara positif mempengaruhi pengambilan keputusan awal dan pengembangan produksi. Judul Big Data and AI Revolution in Precision Agriculture Survey and Challenge. Jurnal IAA ASIS. Volume dan halaman. Volume 9 halaman 110.209 sampai 110.222. Tahun 2021. Penulis Ahmad Bad Nen Fu Huang. Reviewer Hamidah Angelita Berginting, Graciela Dian Malemukur, Dani Aprizal. Tanggal 15 September 2022. Tujuan penelitian. Tujuan utama dari artikel ini adalah untuk memperoleh kesadaran tentang aplikasi terbaru Big Data dalam pertanian cerdas dan berkenalan dengan tantangan sosial dan keuangan terkait untuk dikonsentrasikan. Subjek penelitian. Subjek yang diteliti adalah sejumlah besar data yang dihasilkan dari praktek pertanian presis yang diantisipasi untuk menciptakan peluang substansi dan perspektif transformasional untuk pertanian presis. Metode penelitian. Artikel ini menampilkan metode pembuatan data, aksesibilitas teknologi, aksesibilitas perangkat lunak, dan metode analitik data, serta aplikasi Big Data yang sesuai dalam pertanian presis. Hasil penelitian. Tantangan produksi pertanian semakin meningkat, menciptakan kebutuhan untuk memahami lingkungan pertanian yang rumit lebih penting dari sebelumnya. Otomatisasi dan penerapan AI, drone, IoT, robot, dan data besar diantisipasi untuk melakukan fungsi yang signifikan di berbagai bidang pertanian sebagai tambahan untuk pertanian presis. Metode pembelajaran pekerjaan terukur berbasis data berkinerja tinggi memberikan kemampuan pengambilan keputusan waktu yang nyata yang lebih baik dan mengotomatisasi berbagai proses pertanian sehingga dapat mengubah manajemen pertanian konvensional menjadi sistem kecerdasan buatan. Saya. Baik, ini
tutorial seputar dunia pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi update terbaru dari Google Meet, di mana saat ini Google Meet bisa meremote atau memblok orang lain yang ada dalam meeting kita. Langsung saja kita praktekkan. Saya contohkan di sini, saya sudah membuka sebuah meeting online ya. Saya buka, kemudian ada satu partisipan lagi yang masuk ya, yang di bawahnya ini. Dan kemudian saya ingin meremote orang ini ya. Orang ini akan saya caranya seperti apa? Pertanyaannya tertuju kepada AG. Itu tadi dalam pemaparan di tentang algoritma. Coba jelaskan paradigma tersebut. Baik, terima kasih. Bisa ulang-ulang nggak? Agak putus-putus suaranya. Boleh ketik-ketik aja. Ya, dari contoh kelompok 3. Pertanyaan ini saya tujukan kepada Dani. Bagaimana untuk menilai kondisi adopsi teknologi data besar dalam aplikasi pertanian? Terima kasih. Apakah saya boleh bertanya? Perkenalkan, nama saya Welby. Saya akan bertanya. Baiklah, pertanyaannya adalah analisis BD dapat membantu sektor pertanian Mesir mengatasi beberapa tantangan, tetapi baik, itu yang bisa saya tanyakan. Saya. Perkenalkan, nama saya Azri Darmawan, saya dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, mengapa sih dalam jurnal pertama itu harus menggunakan metode penelitian menambang data? Oke. Saya mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Galudea, saya dari kelompok 3. Pertanyaan ini mau saya tanyakan ke Hamidah. Bagaimana solusi untuk pertanian bertenaga AI? Bisa diulang. Bagaimana? Oke. Saya. Perkenalkan,
Nama saya Januela, saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaan ini ditujukan kepada Graciela. Jadi bisa nggak coba tolong jelaskan lebih dalam mengenai algoritma Kalman filter yang digunakan dalam subjek penelitian? Sekian dari pertanyaan saya. Sama-sama. Oke, pertanyaan udah dicatat. Baik. Saya ingin bertanya buat kelompok 2. Ya, saya semangat kalian untuk bertanya. Oke, perkenalkan nama saya Toji dari kelompok 1. Saya ingin bertanya kepada Hamida. Kan tadi dari review itu ada 5 pengulas independen penilaian hasil pencarian, mengekstrak data dan mengevaluasi kualitas studi untuk merangkum dan melaporkan temuan. Apa temuan yang dihasilkan oleh 5 pengulas independen tersebut? Kurang cepat ya? Terlalu cepat kah? Oke, sama-sama. Diketik aja ya. Ya udah. Ya. Oke, terima kasih. Oke, selamat malam semuanya. Oke, saya ingin bertanya, bagaimana tujuan untuk menilai kondisi adopsi teknologi data besar dalam aplikasi pertanian? Oke. Oke. Saya, Kak. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang jelaskan mengapa peserta konferensi secara selektif dikelompokkan bersama untuk membentuk 4 kelompok kerja. Itu aja. Demikian, terima kasih. Ya. Oke. Saya ingin bertanya tentang jurnal ke-7 kepada kelompok 2. Saya Muhammad Nur Amin. Di sini saya di jurnal ke-7 itu mendengar sebuah benda yaitu Scopus. Bagaimana sih kegunaan Scopus itu pada penelitian yang dilakukan pada jurnal ke-7? Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih Dani. Saya ingin bertanya, sebutkan analisis yang berfokus pada proyek cyber. Terima kasih. Ya.
kasih waktu untuk diskusi dulu ya. Oke. Lanjutkan saja. Langsung aja. Iya. Kamin, coba jelaskan bagaimana cara kerja dari algoritma tersebut. Nah, algoritma Kamis pada dasarnya melakukan dua proses, yakni proses pendeteksian lokasi pusat tiap klaster dan proses pencarian dari tiap-tiap klaster. Nah, jadi cara kerja algoritma Kamis pertama untuk kas yang ingin dibentuk, kedua bangkitkan kas sentroid atau cluster awal secara random. Ketiga, hitung jarak data ke masing-masing sentroid. Keempat, setiap data memiliki sentroid dekat. 5. Tentukan posisi sentroid yang baru dengan cara menghitung nilai rata-rata dari data-data yang terletak pada sentroid yang sama. Dan yang keenam, kembali ke langkah 3 jika posisi sentroid baru dan yang tidak sama. Demikian jawabannya. Gimana, Mbak Alfira? Di atas jawabannya. Oke, sama-sama. Oke. Oke, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Welby. Analisis BD dapat membantu. Ya, ada nih, ada. Hadir. Oke. Hadir. Pertanyaannya adalah, analisis BD dapat membantu sektor pertanian Mesir mendeteksi beberapa tantangan, tetapi jawabannya adalah karena itu membutuhkan investasi yang besar dan kuat untuk diintegrasikan. Tren peningkatan dalam mengadopsi BD di berbagai aplikasi pertanian, ketersediaan satelit, gratis citra, dan kemampuan komputasi yang sangat besar dan algoritma pembelajaran mesin yang efisien membantu penelitian mendapatkan wawasan dan merekomendasikan solusi untuk tantangan pertanian. Mungkin itu saja jawabannya. Apakah untuk Welby bisa menerimanya? Bisa, siap, bisa. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke, mungkin nggak ada aku yang lanjut ya guys. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rapeliana. Pertanyaan adalah, jelaskan mengapa peserta konversi secara selektif dikelompokkan bersama untuk membentuk 4 kelompok kerja. Jawabannya adalah, biasanya kelompok cenderung berorientasi pada tanaman ladang, tetapi satu kelompok secara khusus berorientasi pada produksi hewan. 10 skenario dihasilkan oleh kelompok kerja dan hambatan serta solusi diidentifikasi untuk setiap skenario. 2 dari 10 disajikan di sini sebagai representasi dari temuan utama secara keseluruhan. Mungkin itu jawabannya. Untuk Rapeliana, apakah jawabannya sudah tepat? Udah, makasih ya Kak. Oke, makasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Galuh. Bagaimana solusi untuk pertanian bertenaga AI? Solusi untuk pertanian bertenaga AI adalah memungkinkan
petani mencapai lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit, meningkatkan kualitas tanaman dan menjamin strategi tanaman GTM atau go to market yang cepat. Bagaimana, Galuh? Udah cukup. Ya, jelas sudah. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan Janumela dulu ya. Pertanyaan Janumela, tolong jelaskan lebih dalam mengenai algoritma kelemahan filter yang digunakan dalam subjek penelitian. Jadi jawabannya, algoritma kelemahan filter adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk memperkirakan hasil berikutnya berdasarkan data-data yang sudah ada sebelumnya. Contoh yang dibahas kali ini adalah mengenai memperkirakan penjualan pada periode berikutnya berdasarkan data penjualan pada periode sebelumnya. Algoritma ini biasanya digunakan untuk melakukan estimasi data sebenarnya berdasarkan data observasi yang mengandung noise dan beberapa faktor ketidaktepatan lainnya. Dan itulah arti kata filter pada algoritma ini. Tetapi dalam kasus ini, algoritma ini akan digunakan untuk memprediksikan nilai ke depannya yang diperoleh dari nilai filter pada akhir perhitungan. Gimana kerjanya? Baik, jawabannya sudah bisa saya terima. Terima kasih. Oke, thank you. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Toji. Dari review tersebut ada 5 pengulas independen penilaian hasil pencarian, mengekstra data, dan mengevaluasi kualitas studi untuk merangkum dan melaporkan temuan. Apa temuan yang dihasilkan oleh 5 pengulas independen tersebut? Hasilnya adalah mengungkapkan bahwa pandemi COVID-19 telah meningkatkan utilitas AI dalam data besar untuk operasi bisnis pertanian. Misalnya, manajemen rantai pasokan yang diaktifkan AI memungkinkan bisnis untuk secara akurat memprediksi lonjakan dan penurunan permintaan serta menyesuaikan volume dan rute material. Bagaimana, Toji? Oke, cukup. Terima kasih, Mida. Sama. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang tadi dia nanya, sebutkan analisis yang menggunakan paradigma BD. Maaf, nggak jelas tadi dengar suaranya. Yang nggak ada, udah aku. Nggak ada tahu. Ya udah, maaf ya guys, tadi nggak agak dengar siapa tadi yang nanya. Bagi yang nanya tadi, ini jawabannya. Oke, saya akan ulangi. Pertanyaannya adalah, sebutkan analisis yang menggunakan paradigma BD. Jawabannya adalah teknik,
penyimpanan, pemrosesan, dan representasi dan langkah-langkah keamanan yang digunakan. Mungkin itu aja analisis yang ada di paradigma BD. Yang tadi nanya siapa ya? Maaf ya guys. Oke, makasih. Udah lanjut. Oke. Iya, ya. Iya. Oke, iya. Mau jawab pertanyaan dari Nur Amin? Ya. Baru mau bilang. Pertanyaan itu bagaimana kegunaan Scopus yang ada dibuat pada penelitian itu? Kegunaan Scopus ialah mengaitkan semua artikel yang tersusun ke portal yang merupakan alat ukur prestasi peneliti di masing-masing negara. Bagaimana Muhammad Nur Amin? Oke, terima kasih Amida. Sekarang saya mengerti. Ya. Terima kasih. Mohon maaf, pertanyaan aku, Azri, belum dijawab ya? Pada Daniel. Ya.
Oke. Cukup. Ya, udah. Udah Kak, Lemona. Kalau kelompok 3 belum siap, lanjut Boleh, kelompok. boleh. Kelompok 3 ada kok, itu si Arwin yang nampilin presentasinya. Iya, bentar, kelompok 3 nih lagi proses. Oke, bentar ya.